Saat ini saya masih berada di jalan atas gunung ini. Ini area Terawas Mojokerto ini. Ini sudah di ketinggian, sudah mendekati puncak ini. Ini jalan masih naik, mulai video bagian ke-1 yang saya potong itu jalan sudah naik, ini masih naik, ini ini penter meskipun ini saya nyantai ini gasnya masih ringan sekali ini pakai saya masukkan 3. Ini jalan posisinya masih ada naik turun, tapi nggak lama lagi sudah akan turun ini jalan. Ini saya pernah mengalami peristiwa di sini, peristiwa yang nggak enak. Itu nap roda depan pada mobil Panther saya ini itu patah, hampir putus ya. Tapi waktu itu perjalanan pulang, ini kan perjalanan kirim barang, ini pergi mengirim barang saya. Ini nanti, nah ini jalan sudah mulai menurun, ini BBM sudah mulai agak gratis. Kalau di video bagian ke-1 itu kan BBM-nya kan naik terus, jadi intinya itu membayar BBM lah. Ini tinggal gratisnya ini bayarnya sedikit-sedikit, tinggal ngerem. Cuma kadang-kadang kalau ingin mendahului kayak mobil ini, kalau mendahului ya saya tambah lah sedikit, berarti itu menambah BBM, tapi ya mengurangi BBM biaya, tapi ya nggak banyak, ya dikit aja untuk ngimbangi aja. Tapi ya kayak gini ini ya harus hati-hati ya, tetap waspada ya kalau turun kayak gini, apalagi jalan ini betul beraspal, tapi kadang masih banyak geronjalan, tambalan itu. Ada yang ada geronjalan ya. Oke, saya lanjutkan ya, itu pernah peristiwa di jalan ini sampai jalan bawah ini nanti saya sampai ini nanti sampai akan Jombang ini, insya Allah video ini kalau saya lanjutkan ini sampai nyampe Jombang ya. Ini ya di jalan ini dan jalan yang nanti di bawah itu saya sudah merasakan itu nap patah itu. Di sini ini kan naik ini ya, ini kalau kembali ini naik, tapi ini jalan menurun, ini menurunnya lumayan ini kalau sepeda motor ya sudah, ini kalau nggak direm ya ngebut lewat sini. Oh, ini sangat menurun sekali ini. Nah, ini di sini waktu itu sudah mulai parah, saya naik tapi waktu itu kembali ya. Posisinya saya kembali, kebalikannya jalan ini. Jadi waktu itu naik, itu rasanya kalau nap itu patah, itu kendaraan itu rasanya itu rem itu kayak ngeblong. Jadi pertamanya rem kayak ngeblong, tapi kalau dikocok sekitar 4 kali itu bisa ngerem, bisa remnya bisa berfungsi. Cuma kalau 1 kali itu ngeslong, bahasa Jawanya itu ngeblong. Nah, itu saya merasakan di sini dan di sana tadi yang sudah saya lalui itu akhirnya mulai parah itu sudah merasa kalau dibuat belok-belok kayak gini ini sudah mulai glek-glek, ada gledek gitu. Waktu itu sebelah kiri itu nap roda saya yang bermasalah itu waktu itu. Lah saya kalau sudah begini berpakaian rapi, sudah bekerja, itu saya sebenarnya bawa peralatan, tapi saya malas, saya mikir nyari bengkel ya. Kecuali kalau di rumah saya perbaiki sendiri. Jadi saya itu waktu itu saya kalem-kalem naiknya itu, saya ya di jalan sini itu saya sudah naik terus sampai sana tadi itu saya naik lambat dan hati-hati. Saya sampai menemukan bengkel, barang masih banyak, saya juga barang sudah saya kirim, tapi juga masih ada sekitar separuh lah untuk pelanggan saya yang lain. Sambil pulang biasanya saya juga kirim gitu loh. Lah di perjalanan itu sudah dari sana tadi yang ekstrim, yang naik tadi di sana itu naik turun itu
sudah terasa geledak gitu. Akhirnya, tapi saya tidak mikir ini lama-lama ini bisa-bisa ini. Akhirnya saya lihat, geledak itu saya berhenti, saya lihat, wah ini kayaknya ini putus ini nap ini. Wah ini saya hati-hati, saya pelan-pelan, apalagi jalannya itu turun, pelan-pelan saya masuk gigi 2, 1, 2, 1 gitu aja, nggak berani 3. Akhirnya nyampe ke pelanggan saya. Nah, ini jalan masih menurun ini banyak warung-warung yang di pinggir ini. Kalau musim durian itu, wah ini banyak durian di sini kalau musim durian itu ya saya lanjutkan cerita saya tadi. Ya, ini selang-seling ya namanya, ini kan tempat video saya ini buat Anda, silakan buat hiburan, wawasan hiburan, dan saya berbagi pengalaman yang telah saya alami dan juga hasil dari banyak baca. Kalau ini saya mengalaminya, ini benar-benar mengalaminya. Jadi mungkin kalau Anda mengalami kayak gini, ya diperiksa itu napnya roda depan itu. Nah itu akhirnya saya nyampe di pelanggan saya yang sudah saya lewati tadi jalannya di sana. Di bagian ke-1 sudah saya lewati di video bagian ke-1. Ya di sana di pelanggan saya itu ternyata ada bengkel yang agak dekat ke tokonya dia. Saya bawa ke bengkelnya. Nah, di bengkel waktu itu posisinya hujan deras, sudah sore, sudah sekitar jam 3 ya, mungkin waktu itu kurang lebih jam 3, jam 2-an lah. Lah itu kalau posisinya hujan ya sudah gelap mendungnya petang. Ya akhirnya di bengkel itu saya didahulukan supaya saya minta dahulukan memang ya, supaya saya cepat pulang. Akhirnya bengkel itu kan nggak punya cadangan dia. Akhirnya dia beli turun gunung, beli di Pandaan. Ya, Pandaan kan dekat tempat saya, Sukorejo sana. Ya ke Pandaannya itu waktu itu kayaknya nyuruh ojek itu bengkelnya itu. Nah, tapi kayaknya ojeknya sudah langganan, jadi sudah mengerti kayaknya, kalau sudah tahu lah tempatnya beli nap roda itu. Akhirnya dapat, tapi dapat yang tidak orsinil. Waktu itu kan saya udah nyuruh beli yang bagus saja, yang orsinil. Nah, akhirnya nggak dapat orsinil, dipasang di situ. Saya sudah mikir, wah kalau kayak gini ya, ini yang penting saya bisa pulang aja. Nah, saya bisa pulang nyampe rumah aja. Ini nanti di rumah akan saya periksa lagi ya, melihat masangnya aja ya juga ya, saya ragu lah ngelihat aja. Akhirnya di rumah ya, biasanya kalau saya di rumah itu biasanya itu istirahat dulu, capek, biasa istirahat 1 hari ya, 1 hari apa 2 hari istirahat. Lalu saya cek mobil itu, saya cek yang laker yang kemarin, yang nap yang rusak yang kemarin itu. Saya cek lagi, saya bongkar lagi ya, nyenyek tadi yang nggak orsinil itu, ternyata sil karetnya itu kurang pas ya. Itu lakernya nggak apa-apa. Ini loh contohnya, kalau kita itu kembali ngomong laker lagi, kalau lakernya itu benar, maksudnya itu beli laker yang benar, pasangannya benar, itu loh nap sampai jebol kayak gitu, lakernya nggak apa-apa, bisa saya pakai lagi ya. Jadi di rumah itu stempletnya itu kayak susu sampai jadi susu. Akhirnya saya lihat ya, ini napnya nggak cocok, ini nggak saya pakai, saya beli lagi yang baru, saya beli yang ori ya. Ternyata dapat ori, tapi ori Astra. Ternyata ya nggak kayak orinya Panther, milik orsinilnya Panther ini, Panther itu yang dari waktu beli mobil waktu baru itu. Orinya kan tebal ya, ini nggak tebal, ini yang dari Astra ini. Akhirnya saya pasang lagi. Nah, ternyata laker itu sudah 5 tahun. Waktu itu belum 5 tahun ya, waktu itu saya masang itu dah. Kalau sekarang ya 5 tahun lebih, lakernya nggak apa-apa. Waktu saya masang belikan nap itu sekitar laker masih 2 tahunan. Nah, kalau sekarang ya sudah 3 tahun lebih. Waktu saya masang itu nggak ada masalah sampai sekarang ini. Jadi lakernya itu laker yang lama itu saya pasang lagi ya, saya belikan yang
merek Astra, meskipun tipis ternyata napnya sampai saat ini saya buat muat berat-berat, laker dan napnya tanpa masalah. Nah ini kan mulai video bagian ke satu kan Anda sendiri tahu ini jalan nggak enak, saya sasai sampai suaranya gerotok-gerotok ya. Ya lihat video-video saya yang lain itu, saya kalau di jalan itu biasanya lewat pinggir, lewat anu saya sasai, kadang nggak dapat aspal, saya gerodok aja tanpa masalah ya. Karena itu tadi ternyata nap dan laker itu harus benar. Napnya kalau sudah oblak dibelikan yang baru, jangan yang sudah oblak dipasang lagi laker ya, lakernya jadi korban. Ya caranya itu tadi, masangnya di bagian ke satu juga saya katakan di sini, akan saya katakan tadi. Mungkin ada yang nggak ngelihat video ini yang bagian ke satu. Nah itu kalau kita memasukkan laker ke dalam nap itu seharusnya itu dipres, tapi kebanyakan bengkel kalau nggak punya pres itu biasanya dipukul kanan kiri. Lah itu yang membuat meskipun napnya baru akhirnya cepat oblak, karena masuknya laker itu nggak bareng, gantian dipukul kanan kiri. Nah ini saya membuatnya kemarin sudah saya katakan lagi, saya membuat sendiri, masang sendiri. Itu laker yang lama yang rusak itu saya ambil yang luarnya itu, saya las pakai betoneser yang besar itu, yang apa ringgi itu yang buat bangunan itu, yang kayak linggis itu, saya las di tengahnya. Lalu lakernya yang lama itu kan lakernya kan apa itu pelor-pelornya itu kan saya buang itu, yang bulat-bulat itu. Jadi pelorannya sudah saya keluarkan, itu saya las sendiri. Saya beli, waktu itu belum saya las sendiri, saya belum beli alat las. Saya laskan di pinggir jalan, kemudian saya gerenda tujuannya supaya bisa masuk ke dalam nap rumah laker itu. Nah laker yang baru itu saya masukkan ke dalam nap, kemudian itu saya timpakan di atasnya lurus. Jadi kalau sudah membuat itu laker yang lama itu ditimpakan di atasnya, kemudian dipukul palu tengahnya, itu hasilnya ya kayak pres ya gitu loh. Jadi nggak ditutupkan, nggak dipukul kanan kiri ya. Dengan begitu insya Allah awet gitu loh. Dari pengalaman saya seperti itu. Nah silakan dipakai, yang bagus dipakai, yang jelek ya jangan dipakai ya. Ini kan saya ini ngomong berdasarkan pengalaman. Ini sudah nyampe ini sudah di pinggir kota ini kota pinggiran antara Mojosari Mojokerto. Ini saya sudah mendekati toko pelanggan saya. Ini ngirim yang ke satu, ini ngirim yang ke satu ya. Ini jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe supaya channel yang Anda sukai ini bisa lancar saya bikin videonya. Nah ini saya sudah nyampe. Ini saya kalau Anda melihat ngikuti Anda akan tahu kerjaan saya ini ya seperti ini. Nah ini saya nyampe di pelanggan ke satu ya. Selanjutnya kita akan berjumpa lagi di perjalanan berikutnya, lanjutannya ini insya Allah sampai Jombang.